Terima kasih Mbak Dinar, terima kasih Pak Nyoman, terima kasih ISCEA Indonesia, juga Gritjen atas kesempatannya untuk paparan hari ini. Jadi kalau PAMA mungkin levelnya sudah tinggi ya, sudah penerapan Big Data. Kalau kami ini baru sangat dasar banget, baru yang awal-awal mobile apps seperti itu. Jadi kami BUMN yang bergerak di bidang bahan peledak. Kebetulan PAMA salah satu konsumen kami di beberapa site. Jadi selain kita di komersial eksplosif yang mensuplai tambang batu bara, tambang emas juga untuk konstruksi, kita juga bergerak di military eksplosif. Dalam hal ini pembuatan roket pertahanan, serta untuk bom Sukhoi yang P100, P sama 500. Tapi untuk mobile apps ini kita khusus di komersial eksplosif. Jadi supply chain di Dahana kalau di perusahaan lain mungkin sudah tersistem secara matang, tapi kalau di kami terbagi dalam beberapa departemen. Jadi yang fokusnya ada 3 departemen. Yang pertama yaitu dari operasional atau kami biasa menyebutnya divisi operasional. Mereka ada pengadaan divisi, lalu di departemen yang kebetulan saya saat ini yaitu sistem logistik, fokus kami adalah di pengadaan material serta pergudangan. Lalu ada lagi departemen yang namanya Energetic Material Center, mereka fokus pada produksi. Jadi penjelasan sederhananya seperti ini karena ini yang mendasari kenapa mobile apps ini harus ada. Jadi dari kami sistem logistik fokus pada pengadaan raw material. Jadi kita mengisi gudang yang pertama selain untuk produksi juga untuk dikirimkan langsung ke operasional. Dalam hal ini operasional itu adalah job site yaitu tambang-tambang emas, tambang-tambang batu bara seperti itu. Nah, produksi dia fokus untuk pembuatan finish good, masuk ke gudang, nanti akan dikirimkan juga ke job site. Nah, permasalahan yang ada saat ini adalah yang tahu penggunaan bahan peledak di setiap job site itu hanyalah dari divisi operasional. Sedangkan di pengadaan bahan baku dalam hal ini sistem logistik juga diproduksi tidak pernah tahu setiap hari mereka menggunakan berapa. Kita hanya tahu tiba-tiba di awal bulan ada rekon bahan peledak bulanan dikirimkan baru kita mengetahui. Tapi secara penggunaan hari ke hari kita tidak tahu karena tidak ada transparansi. Nah, jadi permasalahannya timbul bullwhip effect karena semua departemen, semua lini ingin dirinya aman. Jadi dari job site misal kebutuhannya 100, bilang ke pengadaan divisi, kami butuh 110. Dari pengadaan divisi bilang ke pengadaan material, kami butuh 120. Maka pengadaan material pun dalam forecast-nya, oh biar aman, kita bikin 130. Jadi akhirnya ada pembengkakan yang cukup besar, 30 dalam contoh ini 30%. Nah, hal yang menambahkan bullwhip effect itu adalah jadi kita tahu barang yang keluar dari pergudangan atau biasa kami sebut gudang inbound menuju job site itu dari pengadaan operasional biasa mengirimkan langsung dalam jumlah besar. Jadi mereka selalu menyetok untuk misal untuk 3 bulan, 4 bulan. Jadi tidak memperhitungkan nilai persediaan yang macet di gudang job site, tapi mereka hanya mempertimbangkan bahwa biaya angkutan yang mereka keluarkan akan lebih murah dengan mengirimkan dalam jumlah banyak. Padahal hal itu akan menyebabkan defisit di keuangan karena barang sudah masuk ke
ke gudang konsumen, dalam hal ini job site, tapi belum digunakan, baru akan digunakan beberapa bulan kemudian, dan barang itu sudah harus dibayar kepada vendor karena telah jatuh tempo. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka yang kita lakukan adalah kita akan menghilangkan batasan yang membuat informasi ini tidak jalan. Jadi dengan mobile apps ini harapannya semua lini bisa mengetahui penggunaan dari bahan peledak itu secara harian. Jadi tidak akan ada lagi kesimpang siuran informasi, tidak akan ada lagi pembengkakan dari satu lini ke lini yang lain. Lalu yang kedua dengan mengurangi variabilitas. Dengan sistem informasi persediaan maka terpantau penggunaan bahan peledak terpantau real time sehingga memudahkan untuk membuat peramalan dari kebutuhan setiap konsumen. Kemudian mengurangi lead time. Dengan diketahuinya persediaan di job site, maka kebutuhan barang itu bisa disiapkan lebih baik. Tidak seperti sekarang, kita menumpuk bahan baku, kita menumpuk finish good, sehingga karena ada kekhawatiran, oh jangan-jangan nanti dari konsumen minta ini nih. Dengan tahunya penggunaan mereka secara real, maka kita bisa menyiapkan lebih baik, sehingga nilai persediaan diharapkan akan turun. Nah, yang terakhir, kita rencananya akan menggunakan vendor manage inventory. Dalam hal ini vendornya adalah kami dari sistem logistik dan inventory yang kita manage adalah dari job site. Nah, jika selama ini pengiriman job site yang in charge adalah dari divisi operasional, maka dengan terpantaunya bahan peledak di job site, maka kami sebagai vendor bisa memberikan saran kepada pengadaan operasional bahwa alangkah baiknya jika pengiriman tidak langsung dalam jumlah besar sehingga tersimpan dalam waktu yang lama di konsumen. Tapi dengan perhitungan yang jelas bahwa jika menyimpan bahan peledak selama sekian bulan, maka biaya uang yang macet sekian ratus M atau sekian puluh M, sedangkan untuk biaya transport mungkin hanya 100-200 juta seperti itu. Sehingga lebih bisa dikurangi persediaan di job site. Jadi sistemnya sebenarnya sederhana. Akan ada dashboard, end user apps-nya lewat handphone, lalu adminnya untuk mempermudah update dan segala macamnya web base. Dan flowchart-nya sebenarnya juga sederhana. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Jadi di mobile apps ini akan tampil selain penggunaan harian, juga akan ada estimasi stoknya tinggal berapa, sehingga teman-teman yang di job site lebih aware bahwa oh persediaan kami masih banyak, kami tidak perlu order lagi buru-buru ke pengadaan operasional, atau persediaan kami tinggal segini dengan mempertimbangkan lead time pengiriman, maka harus order sekian, sehingga perputaran persediaan menjadi lebih baik. Nah, jadi alurnya seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita ada beberapa layer untuk operator atau admin. Jadi yang pertama ada teman-teman di site, mereka hanya bisa melihat persediaan di site-nya masing-masing. Karena mereka kebanyakan susah sinyal 4G di remote area, maka untuk kemudahan mereka tinggal minta saja ke operator atau ke admin. Dalam hal ini kami yang di kantor pusat, cukup kirim by WA, maka kami yang akan mengupdatekan dan akan ada notifikasi bahwa site A telah diedit oleh X pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, untuk diagram alirnya mungkin
seperti ini, mereka bisa melakukan pengecekan stok handak, penggunaan harian dan bulanan, serta saran pengisian selanjutnya harus dilakukan kapan. Ini pengadaan divisi yang mensuplai di gudang konsumen. Jadi selain mereka bisa mengecek stok di job site yang di bawah mereka, mereka bisa mengecek juga di gudang-gudang terkait, seperti itu. Jadi dengan berjalannya ini, hambatan utamanya mungkin kontinuitas dari orangnya untuk melakukan update, seperti itu. Karena kita lumayan ada lebih dari 40 job site, jadi sudah dikomunikasikan bahwa nanti akan dilakukan update secara manual, lalu dan itu dari hari ke hari, walaupun mereka bisa tinggal minta tolong, tapi itu harus diyakinkan komitmennya untuk melakukan update secara terus-menerus. Nah, targetnya nggak banyak sih sebenarnya. Jadi dengan mobile apps ini harapan kami turun sebanyak 10-15% nilai persediaan bulanan, di mana itu akan menghemat perputaran uang sampai dengan 30 sampai hampir 40 M, Mbak. Jadi harapannya ya tidak ada lagi defisit keuangan, persediaan lebih sedikit, perputaran lebih mudah diramalkan, dan bullwhip effect menjadi bisa diminimalisir. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya.